cuy, jadi caranya kayak gini ya cuy. Cara saya ngatasin full screen, jadi awalnya itu cuman paling 1 menit 2 menit langsung full screen bro. Jadi eh, saya cari-cari dari mana penyebabnya bro. Jadi gini bro, saya ternyata dari memori, dari RAM. Nah, pas saya pasang RAM satu-satu itu, ini tuh normal bro. PC ini tuh normal bro kalau pakai RAM satu-satu. Tapi kalau saya pakai eh, dua keping bersamaan bro, ini dua keping malah blue screen si PC ini bro. Kalau nggak blue screen paling pas stuck di logo window bro, nah lalu langsung blue screen bro, nge-restart sendiri, error blue screen, error memory management kayak gitu bro. Oke, aku lihat-lihat ternyata si memori RAM itu megahertznya itu berbeda bro gitu. Emang sama-sama gitu kan, kapasitasnya sama, cuman dari megahertznya itu beda bro, dari frekuensinya itu beda. Nah itu yang menyebabkan si PC menjadi blue screen. Nah jadi gini bro, caranya kayak gini bro. Oke, kita restart dulu ya. Cara ngatasinya itu kayak gini bro, karena si RAM yang saya pakai itu berbeda frekuensinya bro, jadi ya saya harus ngakalin ya. Jadi harus saya ngakalin bro. Oke, kalau memori ininya, si base frekuensinya itu sama, itu nggak masalah bro ya. Si memori yang base frekuensinya itu sama, itu nggak akan jadi masalah ya, nggak akan blue screen. Tapi kalau yang si RAM-nya berbeda, misalkan yang 12.800 sama yang 10.600 itu kayak gitu beda. Jadi harus sama, misalkan 12.800 ya harus 12.800 semua gitu kan RAM itu. Frekuensinya harus sama, yang bagus itu. Kalau berbeda itu kadang-kadang yang menimbulkan blue screen itu ya seperti PC saya ini bro. Jadi caranya gini bro nih. Oke, kita restart dulu, kita masuk ke BIOS dulu bro. Restart, kita masuk dulu ke BIOS. Oke, kita masuk ke BIOS bro. Kita masuk dulu ke BIOS. Oh bentar bro. Nah ini saya baru pasang 2 keping ya, 2 keping si RAM-nya ya. Terus saya pasang 2 keping. Oke. Kita tunggu dulu. Nah, kita masuk BIOS bro. Kalau saya sih menekan F2 ini untuk masuk ke BIOS. Kalau yang lain bisa di F1 atau di Del ya. Nah gini bro. Oke, bentar. Nah, jadi saya itu ngakalinya, jadi kalau PC yang saya ini ya udah support overclock ya. Ini saya pakai Asrock yang buat mobile gaming ya. Nah jadi udah ada sistem overclockingnya di sini nih di BIOSnya. Nah jadi ini bro, jadi saya itu ngakalinya gini, kesini aja bro, ke overclock ya, kesini. Aku overclock aja ya si memorinya. Nah di sini nih. Nah di sini saya setting di manual ya, di sini nih. Yang tadinya di sini tuh, yang tadinya itu otomatis di sini tuh bro. Jadi otomatis. Nah otomatis saya ke manualkan di sini ya. Nah di sini 133 100 enable ini semua. Nah di sini yang terpenting itu di sini bro. Nah di sini. Nah oke, di yang di atas dulu. Nah di sini itu tadinya itu kan di sistem auto di sini bro. Nah di sistem auto saya pindahin ke manual di sini ya. Oke, ke manual. Nah terus kita pindah ke bawah bro, ke drum frekuensi. Nah kalau di overclock mode di manual ya saya.
saya setting di manual. Nah terus di drum frekuensi saya rubah ya cuy, yang tadinya auto saya, nah yang tadinya di atas di sini di auto saya pindahin ke yang tengah ini bro, yang 533 ke 1066. Nah ini nih, bisa aja ke sini bro, tapi saya ngelihat sistem megahertz di memorinya nggak bisa terlalu tinggi bro, jadi takutnya nanti artefak ya cuy, soalnya si RAM nya juga nggak nyampe ke situ ya, nggak nyampe ke sini. Nah jadi di sini dulu saya setting di sini dulu bro, di tengah dulu di sini di 53 MHz sampai ke 1066 ini ke sini bro. Nanti kita coba lagi di sini ya bro, nanti kita coba. Nanti saya mau coba juga di sini bro. Nah nanti di sini saya mau coba. Tapi saya di sini dulu nih, di 533 dulu. Nah jadi gitu bro solusinya. Nah kalau sudah gitu tekan F10 buat menyimpannya bro. Ya. Kita tekan F10 untuk menyimpannya. Nanti ini akan otomatis restart sendiri bro si PC-nya. Jadi kadang-kadang kita juga bingung bro kalau sudah blue screen ya, apalagi kalau kita mau ngerjain sesuatu tapi si PC kita malah rewel bro, malah blue screen atau error manajemen kayak gitu. Tapi rata-rata blue screen itu diakibatkan dari RAM sih coy. Kalau blue screen itu, kalau artefak dari VGA biasanya. Mungkin teman-teman pernah pengalaman seperti yang saya alamin kayak gini ya. Kalau saya sih kayak gini bro ngatasinya. Jadi si memori ini bro, nah di sini itu ada, nah seperti 800 MHz gitu kan, ada 6400 yang kayak gitu bro. Jadi si berbeda frekuensi lah si RAM-nya itu, berbeda kecepatan speednya bro. Nah jadi RAM itu harus sama bro, kalau bisa itu harus sama. Misalkan kita mau pasang RAM, kita harus perhitungkan dulu bro, jangan ngasal, soalnya nanti ngaruh juga ke speed kecepatan komputernya sendiri bro. Nah gitu. Nah sekarang PC saya alhamdulillah bro, jadi nggak blue screen lagi, aman. Jadi itu yang saya lakuin bro. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya bro. Informasi ini saya share sesuai dengan pengalaman saya bro kemarin. Jadi ya lumayan bro buat sharing-sharing gitu bro. Semoga bermanfaat buat semuanya gitulah. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe juga ya untuk dukungan channel ini ya bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.